Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini sudah hampir 3 tahun kita baru dilayani oleh Pak Erastus. Waktu yang cukup lama karena terkendala oleh pandemi. Kalau saudara sudah dengar, gereja kita sudah kembali ke Sinode Gereja Betani Indonesia. Terima kasih. Sempat kita bergabung dengan sinode yang didirikan oleh Pak Eras. Saudara, banyak sejarah yang sudah kita lewati berdua dengan Pak Eras. Di awal-awal, mungkin saudara yang baru bergabung tidak mengerti masalah yang di tempat ini terjadi. Tapi saudara yang sudah lama bergabung di tempat ini, saudara pasti mengetahui saya mengalami banyak problem masalah di gereja ini. Pada waktu itu saya hadapin satu persatu, saya coba di Jawa Timur dan saya mendapatkan banyak kesulitan. Hampir saya putus asa waktu itu dan pada satu titik tertentu saya putus asa. Ya udah, pada saat saya diangkat sebagai gembala 2012 bulan Juli, saya hampir menyerah itu mungkin sekitar tahun 2018, sekitar itu. Saya nggak mungkin bisa bertahan lagi karena memang demikian dahsyat, baik media, baik di segala lini hukum. Saya sudah berusaha dan sampai pada satu titik nggak mungkin lagi saya bisa lanjutkan. Karena keuangan saya juga terbatas, semua terbatas. Juga saya pikirkan kehancuran gereja akan lebih parah lagi kalau saya bertahan di tempat ini. Waktu itu saya terbang ke Jakarta dan Pak Eras mulai pelayanan di tempat ini. Saya terbang ke Jakarta, saya, istri dan Roni. Saya terbang sana, saya berpamitan dengan beliau. Pak Eras, mungkin ini waktu-waktu dekat ini saya akan kembali menyerahkan. Saya nggak mau berurusan lagi dengan urusan-urusan hukum di tempat ini. Pada waktu itu Pak Eras marah sama saya. Jangan, you nggak bisa lepaskan gereja ini ke tangan orang nggak benar. Iya Pak Eras, tapi saya udah maksimal. Saya nggak mungkin lagi, saya harus berpikir untuk keluarga saya, social life, kehidupan anak-anak saya yang demikian dibuat sesuatu opini di koran dan di mana-mana, sedangkan saya tidak pernah melakukan itu. Tapi Pak Eras pada waktu itu mengatakan, nggak bisa, you harus bayar harganya dalam melayani Tuhan. Saya, oh iya, akhirnya saya ikutin, saya nurut. Beliau perkenalkan saya dengan orang-orang yang bisa membantu saya di Jakarta, dan kasus itu dibawa ke Jakarta. Kalau saya berkasus di Jawa Timur mungkin saya sudah nggak mungkin saudara. Demikian hebatnya dibuat di tempat ini, di Surabaya, saya nggak mungkin bisa. Beliau yang berusaha, beliau yang ke Departemen Agama dan lain-lain meluruskan semuanya. Beliau berusaha sedemikian rupa. Saudara, saya pun sebenarnya tidak mau kembali ke Sinode Gereja Betani. Karena beliau sudah menolong saya sedemikian rupa. Tapi karena kasus di sinodenya sudah mulai berkurang, teman-teman di Sinode Betani meminta saya kembali ke Sinode Betani. Pak Eras, saya nggak bisa berucap, mengatakan pada beliau secara langsung. Saya katakan pada teman-teman, ya sudah, kalau kalian kepingin saya kembali ke Sinode Betani, jangan saya yang ngomong, kalian aja dah yang ngomong. Dan kira-kira 2-3 bulan yang lalu, ada urusan sinode di Kemenak, teman-teman dari sinode akhirnya menghadap Pak Eras.
Dan detik itu juga Pak Eras langsung membuatkan surat untuk saya kembali ke Sinode Gereja Betani. Sampai hari ini pun, ini saya baru bertemu dengan beliau dan saya nggak bisa berkata-kata apa-apa. Mungkin kata-kata terima kasih aja nggak cukup bisa saya sampaikan kepada beliau. Saya tidak enak hati untuk meninggalkan beliau. Tapi dengan kebesaran hati beliau, memang dari semula beliau juga katakan pada saya, kalau persoalan yuk di sinode udah selesai, yuk kembali ke sinode, ke gereja Betani. Saya katakan iya. Tapi dalam hati saya enggak, saya mau tetap di GSKI sebenarnya. Tapi karena ada permintaan dari Sinode Betani sendiri, karena di sana ada kurang lebih 200 gereja otonom di seluruh Indonesia yang meminta saya kembali ke sana untuk saya bisa mengatur di sana. Saya katakan pada teman-teman seperti yang saya ceritakan tadi. Dan otomatis Pak Eras tidak dengan sukarela memberikan surat kepada saya dan akhirnya saya ada di tempat ini. Kita kembali ke Sinode Gereja Betani. Saudara perlu tahu sejarah ini, bahwa Pak Eras pernah membantu kita, pernah ada andil di tempat ini. Beliau sebagai mentor saya, ya bapak saya mungkin. Selama ini yang kita banyak berdiskusi, berbicara dalam banyak hal dalam pelayanan. Melalui beliau juga, beliau ada sejarahnya di tempat ini. Jangan pernah melupakan sejarah itu. Sampai kapanpun, Pak Eras tetap melayani kita ya Pak Eras. Terima kasih banyak Pak Eras, saya nggak bisa balas apa-apa buat Pak Eras. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang membalas pelayanan Pak Eras.